Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul, talabul ilmi, silaturahmi, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa, semangat ngause. Insya Allah malaikat bersama kita semuanya. Ya, sekiranya mata kita itu dibuka tabirnya, maka kita akan melihat kanan kiri atas kita itu ribuan malaikat yang sedang nyadong, memohonkan ampun kepada Allah, memintakan rahmat kepada Allah, supaya kita semuanya yang hadir di sini diampuni seluruh dosa-dosanya, dilapangkan rezekinya, selalu mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajat baiknya dan dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Sama sekalian yang kami hormati, panitia pernah WA kami karena sudah mau Idul Fitri, tolong sampaikan tentang fikih kurban ya. Ini saya membawa satu kitab, ini namanya Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Suja', kitab fikih madhab Syafi'i. Tapi secara kandungan tidak ada perbedaan antara yang ada di dalam kitab Al-Iqna' madhab Syafi'i maupun yang ada di majelis tarjih, putusan majelis tarjih. Saya biasanya kalau ngaji pakai kitab. Sekiranya nanti ada beda pendapat kita sampaikan. Menurut Hanafi begini, Syafi'i begini, Maliki begini, yang dipilih oleh NU begini, yang dipilih oleh Muhammadiyah begini. Supaya kita itu tidak fanatik, supaya kita itu tahu perbedaan, dan bahwa perbedaan itu bukan sesuatu yang buruk, perbedaan itu bukan jelek, karena perbedaan dalam fikih itu sunnah. Sejak baginda Nabi masih ada, sahabat pernah berbeda, dan baginda Nabi mengiyakan, tidak melarang. Para sahabat pun juga berbeda, antara Sayyidah Aisyah kadang berbeda dengan Abu Hurairah, Ibnu Umar kadang berbeda dengan ayahnya Umar bin Khattab. Dan ini hal yang sangat lumrah, sangat biasa di kalangan para sahabat. Demikian juga tabi'in, demikian juga tabi'it tabi'in. Generasi 3 sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in itu 3 generasi terbaik sepanjang zaman. Maka para ulama kita menyebutnya dengan istilah salaf soleh, generasi salaf ya. Generasi salaf ini yang kemudian diikuti oleh seluruh umat Islam, terutama kita yang berpegang pada paham, kalau HPT menyebutnya ahlul haq wa sunnah, atau paham ahlus sunnah wal jamaah. Ahlul haq wa sunnah itu sama ya, di HPT tertulis ahlul haq wa sunnah, tapi di dokumen lain tertulis ahlus sunnah wal jamaah ya. Teladan terbaik ada Imam Syafi'i, beda dengan Hanafi, beda dengan Hambali, beda dengan Maliki, dan itu sesama para imam dan pengikutnya pada generasi awal itu saling toleransi. Maka kita juga ketika menghadapi perbedaan fikih sama, kita saling toleransi karena rujukan kita adalah para salaf, ulama salaf. Maka kalau kita baca di HPT itu ada sebutan amma ba'du
fa innal firqa an-najiyah ajma'u. Nah, jadi disebutkan juga amma ba'du fa innal firqa an-najiyah minas salaf. Ada kata-kata minas salaf, dari generasi salaf. Maka kita rujukan kita juga ulama salaf. Kalau di NU mereka nyebutnya dengan istilah pondok-pondok salafiyah, karena mereka merujuknya juga kepada para ulama salaf. Siapa itu? Di antaranya Imam Syafi'i terutama. Maka pondoknya juga pondok salafiyah. Di HPT sebutkan salaf. Jadi kita semuanya ini pengikut generasi salaf min haitsu al-manhaj, dari sisi manhaj pemikiran, dari sisi keteladanan. Dan baginda Nabi mengatakan khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik masa adalah masa di zaman saya, sahabat, kemudian setelahnya tabi'in, dan kemudian setelahnya yaitu tabi'in. Dan kalau kita sudah mengaji begini, ya, lepaskan baju ormas kecuali memang khusus internal, ya, kecuali khusus internal. Kalau kita ngaji itu di kotak-kotakkan itu nanti enggak dapat ilmu. Saya enggak mau ngaji ke sana. Saya enggak mau ngaji ke sana. Nah, nanti enggak dapat ilmu. Ngaji. Bismillah, saya ingin ngaji thalabul ilmi, ya. Taib, kita mulai faslun fi al-udhiyah, bab terkait dengan kurban. Mushtaqatun minas sahwah wa sumiyat bi awwali zamanin fi'liha wa wadduha. Disebut dengan udhiyah karena dia itu dimulai penyembelihannya itu di waktu duha. Kalau di Indonesia waktu itu paling pagi, siang, sore, petang, malam, ya. Pagi, kadang disingkat pagi, siang, malam. Waktu cuma ada 3. Kalau dalam bahasa Arab itu waktu itu banyak. Dimulai dengan namanya waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Waktu sahur itu di kisaran antara katakanlah jam 2:30 sampai subuh. Itu namanya waktu sahur. Maka ketika kita itu makan di waktu itu untuk puasa disebut dengan istilah makan sahur. Aslinya makan di waktu sahur. Jadi itu nama waktu sahur. Kalau Indonesia sebelum subuh namanya apa? Malam, gitu aja kan? Malam. Setelah waktu sahur itu ada namanya waktu subuh, as-subhu, subuh, sampai matahari terbit. Pas matahari terbit itu namanya syuruk. 10 menit kisaran setelah matahari terbit itu namanya waktu duha. Sampai siang, sampai matahari di tengah, di atas. Kalau sudah matahari di atas sampai bayangannya lurus, itu namanya waktu dzahirah. Sehingga ada namanya sholat duhur. Sholat duhur itu maksudnya sholat di waktu dzahirah, di waktu siang, di waktu matahari itu setelah tergelincir sampai bayangannya lurus. Kalau subuh disebut waktu sholat subuh karena pas waktunya itu ya pas di subuh. Jadi nama waktu. Kemudian sore namanya waktu asar. Dan nama waktu. Makanya sholatnya di waktu sore namanya sholat asar. Terbenamnya matahari namanya waktu huruf. Huruf itu artinya matahari terbenam. Makanya kemudian disebut sholat maghrib karena dilaksanakan setelah matahari terbenam huruf. Nah setelah itu, setelah meganya hilang, itu namanya waktu isya. Sampai kisaran pertengahan atau jam 1 atau jam 2, itu waktu isya malam. Atau sampai jam 12. Nah, nanti kalau sudah jam 12 itu namanya nisful lail, tengah malam, nisful lail. Nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi warantilil qur'ana tartila. Nisfahu, pertengahan malam.
Baru nanti mulai jam 1 sampai jam 3 itu disebut nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattil Qur'an. Namanya thuluthul lail, sepertiga malam. Sepertiga malam. Itu nama waktu itu satu hari itu kalau orang Arab banyak sekali namanya. Nah, kalau kita esok awan bengi tok. Nah, ini orang Arab lebih kaya, jadi lebih setiap sekian itu ada nama, sekian ada waktu. Maka disebut kurban itu bahasa Arabnya udhiyah. Udhiyah. Karena disembelihnya di waktu duha. Maka kalau mau kurban nyembelihnya sebelum subuh, nggak sah. Saking semangatnya engko ora mateng. Pengen ini bar sholat langsung makan sate kan. Sebelum subuh, bar subuh langsung sembelih. Ora sah. Karena namanya bukan udhiyah. Udhiyah itu ya waktu duha. Kapan? Setelah matahari terbit, setelah syuruk. Nanti dilaksanakan sholat id terlebih dahulu. Habis sholat id nanti sembelih. Ya. Wawa awahya mayudbahu minan na'am taqarruban ila Allah Ta'ala, yaitu sesuatu yudbahu yang disembelih minan na'am dari hewan ternak. Jadi yang namanya udhiyah, bahasa Arabnya udhiyah ya, orang Indonesia nyebutnya kurban. Yang disembelih hewan ternak na'am mim bahimatil an'am. Bahimah itu artinya hewan, an'am itu ternak, bahimatul an'am hewan ternak. Maksudnya al-an'am, istilah al-an'am ternak itu dalam bahasa Arab kan al-an'am. Maksudnya adalah hewan ternak berkaki 4, yaitu unta segili 4, wedhus segili 4, sapi 4, kebo 4, ono meneh gajah murah. Ya. Jadi yang kakinya 4. Maka kalau ayam tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Hanya saya mau kurban tapi nggak punya uang buat beli kambing, tak tuku wak pitik es. Nah, maka jumhur ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki tidak sah menyembelih kurban dengan ayam, karena ayam bukan bahimatul an'am, ya, tidak disebut sebagai hewan ternak. Emang ada pendapat yang membolehkan? Ada. Ya, Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri mengatakan boleh kurban dengan ayam. Kurang duwe pitik ndoge, ndok siji ya. 10 pisan entek. Ya, ada yang bolehkan, maka kalau ada yang bolehkan kita berarti dia ikut mazhab Zahiri. Memang ada asar sahabat, tetapi ditanggapi oleh jumhur ulama bahwa ketika ada sahabat yang nyembelih ayam itu niatnya bukan kurban, tapi karena dia yang lain itu kurban wedhus, kurban sapi, dia nggak punya apa-apa, tapi pengen sedekah lah, pengen biar saya itu kok terlalu gondeli harta ya, kok terlalu ndonyo temen, biar hati saya itu nggak terlalu gondelin ndonyo, tapi piye carane tak kurban meskipun hanya ayam, tapi namanya bukan kurban, tak sedekah lah meskipun hanya ayam. Itu ditanggapi oleh jumhur ulama. Kalau saya bilang jumhur ulama, maksudnya adalah mayoritas para ulama, ya, umumnya para ulama. Jadi ulama kita, imam kita itu yang paling terkenal itu ada 4 yang punya pengikut banyak. Satu, Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi itu punya santri, santrinya punya santri, santrinya punya santri, banyak sekali. Santri yang ikuti Imam Hanafi itu ada di Turki, ada di Asia Tengah, ada di India, ada di Pakistan, ada di Afghanistan. Ya, itu Hanafi. Santrinya terbanyak dibanding ulama lain. Yang kedua Maliki, Imam Malik, itu ya santrinya banyak. Santrinya Imam Malik itu ada di Afrika Barat, ya, di daerah Niger, Nigeria,
Maghrib Arabi sana, ya, Afrika Barat, itu mazhab Maliki. Imam Syafi'i santrinya juga banyak. Di mana? Asia Tenggara, Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei, itu semuanya Syafi'i, ya. Kemudian di Afrika Timur, Tanzania dan Somalia itu Syafi'i, santrinya banyak. Tapi paling banyak Hanafi. Kemudian Hambali santrinya yang paling sedikit. Ada di mana? Ada di Hijaz, Saudi, sama daerah Teluk. Ini banyak santrinya. Ini dari kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada ulama lain juga yang di luar Ahlu Sunnah, yaitu Imam Ja'far di Iran sana, namanya mazhab Ja'fariyah. Di Irak, di Kuwait, di Bahrain, ya, Ja'fariyah. Ada yang ikuti Imam Zaid, namanya Zaidiyah, ada di Yaman, ya, di Yaman. Ada Ibadiyah di Amman. Jadi banyak sekali, ya, apa namanya, kelompok mazhab-mazhab, santri-santri dari para ulama-ulama besar itu. Nah, kalau saya bilang jumhur, berarti kalau katakanlah 4 ulama besar, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, 4 lah ya manyan. Kalau antara 4 mazhab itu 3 bilang iya, 1 bilang tidak, berarti yang iya, yang 3 itu namanya jumhur, yang mayoritas kan. Kalau 2 bilang iya, 2 bilang tidak, berarti bukan jumhur. Tapi sebagian ulama mengatakan demikian, sebagian mengatakan demikian. Ada namanya pendapat syad itu pendapat nyeleneh, pendapat yang berbeda. 4 ulama besar yang santrinya banyak bilang pakai kambing, pakai hewan ternak, pakai sapi, mereka tidak membolehkan pakai ayam. Kok ada ulama yang membolehkan pakai ayam? Ini namanya pendapat nyeleneh atau syad, pengecualian. Sikap kita bagaimana kalau ada banyak pendapat begini? Paling enak ikut jumhur. Kalau kita di Muhammadiyah ikut majelis tarjih, paling enak semelu karo senang Arab, ono sing mikir, kan? Ikut majelis tarjih. Kalau NU ikut siapa? Ikut bahsul masail. Udah begitu saja. Yang NU menghormati Muhammadiyah, yang Muhammadiyah menghormati NU. Sama-sama rujukannya para ulama, ya. Ma yuzbahu minan na'mi, sesuatu yang disembelih, yuzbah, sembelih. Dikatakan yuzbah itu kalau nyembelihnya sesuai dengan syariat Islam, itu namanya yuzbah, disembelih. Bagaimana? Pertama, ketika menyembelih itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah. Yang kedua, ada 3 urat. Urat untuk napas, urat untuk darah, urat yang untuk makan. Itu semuanya kepotong. Ya, 3 urat atau 4 kan yang untuk ini ada 2. Ya, itu kepotong semuanya 3-3-nya. Jadi baca bismillah, kemudian 3 urat tadi kepotong. Itu namanya yuzbah. Kalau tidak memenuhi syarat itu bukan yuzbah, bukan disembelih namanya, tapi dibunuh tok. Kalau dibunuh maka menjadi bangkai. Kalau jadi bangkai berarti haram dimakan. Jadi satu baca bismillah, satu enggak, itu sudah beda. Dua sapi itu sudah beda. Yang satu halal, yang satu haram. Karena yang satu pakai bismillah, satu tidak pakai bismillah. Kalau haram, maka dia status bangkai. Kalau bangkai berarti najis. Ya. Kalau yang pakai yuzbah, pakai bismillah sesuai dengan syariat pemotongannya, berarti dia halal dan tidak najis. Ya. Maka umpamanya nih, termasuk umpamanya ada sapi lagi jalan, nyebrang jalan, ada mobil jualan kenceng, buar, nabrak sapi, ngeledak, kempole putus,
Nah, karena kempolnya itu putus, akhirnya yang punya sapi lihat, wah isi urip, tak sembelih, bismillahirrahmanirrahim, sembelih. Yang disembelih ini halal karena masih hidup. Yang sempalannya tadi haram, statusnya bangkai. Ya, terus hati-hati ini. Ma yadhbahu minan na'am taqarruban ilallah. Taqarruban ilallah niatnya itu untuk ngibadah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk sesajen. Nyembelih pitik bismillahirrahmanirrahim sah, tapi ternyata untuk sajen, ingkung, nggih sajen, haram. Lu pakai bismillah, ininya juga sesuai hukum syariat, benar, tapi bukan taqarruban ilallah. Taqarruban untuk siapa? Untuk demit, gitu kan? Untuk sing bau reksa. Ah, jadi haram. Genyadran untuk sebagian dipendem, kikili dipendem, dasi dipendem. Itu menjadi haram dimakan. Kenapa? Karena tidak taqarruban ilallah, tapi taqarruban ila demit. Nah, tapi kalau bismillahirrahmanirrahim buat ingkung, buat makan biasa, tidak untuk berhala, tidak untuk sesajen, makan halal. Maka gendurenan pakai ingkung makan, monggo silahkan. Nah, tasyakuran, hataman, nyembelih pitik, pakai ingkung, buat doa bareng, bismillah, makan bersama, monggo halal. Tapi kalau sudah dibuat ingkung, kasih juadah pasar, ketan hitam, apa macam-macam kan, bawa ke punden, bawa ke pohon beringin besar, taruh, haram. Tidak boleh dimakan. Ya, karena itu tidak taqarruban ilallah. Min yaumil 'idi ila akhiri ayyamit tasyriq. Min yaumil 'idi dari awal hari Id. Dari tanggal berapa? 10. Ya, mulai tanggal 10 ila akhiri ayyamit tasyriq, sampai akhir hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Kayak yang tahun lalu itu yang ikut pemerintah ya, itu kan jatuhnya hari Jumat, Idul Adha. Nah, di Tratep waktu itu, karena hari Jumat itu Idul Adhanya itu hari Jumat, kambingnya banyak, sapi banyak, dihitung-hitung, ini kalau kita urus orang rampung, soalnya jam 11 harus ke masjid, siap-siap, mindan gaweni. Kalau gitu nyembelihnya Sabtu, sholat Jumat nyembelih Sabtu, boleh? Boleh. Sampai tanggal berapa? 13. Ya, 10, 11, 12, 13. Akhir tanggal 13 itu kapan? Sebelum matahari tenggelam. Pas matahari tenggelam, rampung. Sudah tidak sah kalau matahari tenggelam kok nyembelih. Bismillah kurban, telat. Telat. Jadinya sedekah. Ya, karena perubahan hari di dalam Islam itu mulai matahari tenggelam. Itu dianggap perubahan hari. Jadi kalau sudah maghrib berarti sudah masuk 1 Syawal, udah masuk 1 Ramadan, udah masuk. Itu jadi perubahannya itu mulai matahari tenggelam. Maka kalau kita ingin tahu tentang awal bulan kan, kalau ulama dulu pakai ruqyah. Ruqyah pakai hamzah ya, bukan ruqyah. Ruqyah itu doa. Maka Rasul mengatakan sumu li ru'yatihi, kamu puasa kalau tanggal 1 itu sudah jelas dengan cara kamu melihat hilal. Waftiru li ru'yatihi, dan kamu berbuka puasa Syawal kalau kamu sudah bisa melihat hilal. Itu nanti tandanya answer-answernya pakai hilal. Kalau kita sekarang pakai hisab KHGT ya.
ila akhir ayyam tasyrik. Jadi akhir yaum tasyrik itu adalah hari ke-13 matahari terbenam. Wis matahari sudah terbenam, dah selesai. Kalau ngurusnya kan udah menjelang pedusnya saaknya, sehingga jam hampir saja 10 menit matahari tenggelam, tapi sempat nyembelih sak. Guru ngeleti nyacai boleh. Yang penting pas nyembelih matahari belum terbenam. Tapi kalau telat nyembelihnya itu matahari sampai terbenam, tidak sah. Itu namanya bukan udhiyah. Ya, satunya nanti sedekah. Wal aslu fiha qabla al-isma qawlu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, fasalli, maka salatlah engkau, salat Id, Idul Adha, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan melakukan nahr. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada namanya wanhar, ada idbah, ada namanya dabah. Dabah itu artinya menyembelih. Kalau menyembelih itu biasanya hewan ternak selain unta, sapi, kambing, kerbau masuk enggak? Kerbau? Masuk ya? Kurban kerbau boleh? Boleh. Orang Arab kira orang kebo ya? Jadi orang Arab enggak pernah ada yang kurban kerbau. Nabi enggak ada riwayat Nabi kurban kerbau, itu enggak ada. Sahabat kurban pakai kerbau, ada enggak? Ora ono. Tapi kalau kita kok membolehkan, padahal nggak ada contoh dari baginda Nabi, nggak ada contoh dari sahabat, kok boleh? Inilah yang disebut dengan istilah kias, mengkiaskan kerbau dengan sapi, ya, mengkiaskan kerbau dengan sapi. Meskipun tidak ada cerita Nabi Muhammad itu kurban pakai kerbau. Nah, kalau idbah, yadbah, menyembelih, itu hewannya ditidurkan, kemudian bismillahirrahmanirrahim sembelih sak. Itu namanya menyembelih. Kalau wanhar itu unta khusus, dia itu tidak ditidurkan. Jadi unta itu masih berdiri, habis makan masih tingak-tinguk, pakai model kayak apa itu, kayak celurit, begini sak. Di apa namanya itu? Saat isi berdiri, isi melaku, nanti dia lari-lari sambil darahnya ngocor baru jatuh. Itu namanya wanhar. Karena kalau mau menjatuhkan dulu apa repot unta, ya, maka dia sambil berdiri sambil disembelih. Di sini ayat ini pakai istilah wanhar, tapi maksudnya juga boleh idbah, boleh juga menyembelih, ya, yaitu hewan ternak. Fa inna asyharul aqwali annal murada bis salati salatul Id. Fa inna asyharul aqwali, pendapat yang paling masyhur, innal murada, yang dimaksudkan dengan bis salati salat di dalam ayat fasalli, maka salatlah, adalah salatul Id, salat Id. Wa bin nahri, dan yang dimaksud dengan nahar di dalam ayat fasalli li rabbika wanhar adalah ad-dhuhaya, hewan kurban. Wa khabar Tirmidzi, dari hadis Tirmidzi an Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma amila ibna Adam, ma sesuatu amila yang mengerjakan siapa ibnu Adam, anak Adam, yauman nahri, pada hari kurban, min amalin, dari suatu amal, ahabbu, yang lebih dicintai, ilallahi kepada Allah Ta'ala, min iraqatid dammi, dari menumpahkan darah. Jadi amal terbaik pada hari raya Idul Adha yang paling dicintai oleh Allah adalah berkurban, ya, itu paling baik. Maka kalau punya rezeki, bismillah, beli hewan kurban, karena itu amal terbaik pada hari Idul Adha. Dibanding sholat sunnah, dibanding puasa. Kalau puasa sunnah haram, ya, pada tanggal 10, 11, 12 nggak boleh. Maka dibanding sholat sunnah, ya, berkurban itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaha, karena sungguhnya kurban itu
la ta'ti sungguh akan datang hewan kurbannya yaumal kiamati pada hari kiamat. Bi quruniha dengan kurun apa jenis tanduk. Wa tlafiha dan apa tubuhnya ekor apa namanya? Apa sih ini kuku-kukunya. Wa inna damma dan sesungguhnya yang namanya darah layaqau sungguh akan jatuh minallah dari Allah bimakanin suatu tempat qabla ayyaqau alal ardi sebelum ia itu jatuh di atas bumi. Fatibu biha nafsan sehingga menjadikan hati itu tibu senang gembira. Jadi kalau kita menyembah hewan kurban itu nanti hewan kurban itu pada hari kiamat akan didatangkan akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi hewan yang sangat bagus dengan tanduknya yang sangat bagus yang akan menjadi bukti amal soleh kita. Oh, saya dulu kurban. Mana itu kambing saya? Ini kambing saya bukti saya beramal baik, bukti saya dulu berkurban. Ini menjadi pahala besar. Bahkan darah ketika disembelih itu darah sebelum jatuh ke bumi itu kita sudah mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wal udhiyatu bima'na at-tadhiyah. Al-udhiyah maksudnya adalah al-tadhiyah berkurban. Kurban kambing, kurban sapi, kurban kerbau, bukan kurban perasaan. Oke. Wali anal udhiyata ismun lama yudhha bihi sunnatun muakkadah. Jadi hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau sekiranya bisa kurban maka usahakan karena itu sunnah muakkad. Yang Rasul itu tak pernah meninggalkan. Fi haqqina alal kifayah. Untuk kita alal kifayah sebagai fardu kifayah. In ta'addada ahlul bait sekiranya penduduk ahlul bait kita masyarakat kita itu banyak. Kalau satu kampung itu sudah ada 1, 2, 3, 4 yang kurban aman, lainnya gugur karena fardu kifayah. Tapi itu sunnah muakkad kita untuk dianjurkan untuk melakukan kurban. Fa'idha fa'alaha sekiranya dikerjakan wahidun salah seorang min ahlil bait dari rumah satu keluarga kafa'anil jami' mencukupkan satu keluarga. Nah ini seumpama kalau orang kita kadang kalau ingin kurban tahun ini untuk saya, tahun depan kurban lagi untuk istri saya, tahun kurban lagi untuk anak yang pertama, maka bisa dengan cukup satu kambing, bismillah ini untuk saya dan untuk keluarga saya. Ya, jadi satu kambing diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Tahun depan ada kambing lagi, bismillah ini untuk saya dan keluarga saya. Sah ya. Jadi tidak harus untuk niat sendiri. Wal mukhatab biha dan ayat kurban tadi itu ditujukan kepada al muslimul hur, seorang muslim yang hur, yang bebas di sini maksudnya bukan budak. Nah, kalau sekarang nggak ada perbudakan. Zaman dulu ada perbudakan. Kalau budak itu nggak wajib budak, ya, nggak kena sunnah muakkad juga karena masih budak. Zaman sekarang nggak ada. Semuanya kita hur. Al balighu yang sudah balik, yang kena sunnah muakkad itu yang sudah balik. Kalau perempuan ditandai dengan haid, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Maka kalau laki-laki sudah kena mimpi basah, perempuan sudah haid, sudah kena hukum sunnah muakkad untuk kurban. Al-aqilu yang berakal, kalau orang gila nggak usah kurban, ya nggak wajib, nggak kena sunnah muakkad. Al-mustati'u yang mampu, kalau kita banyak utang, bayar utang dulu, ya kan? Walabud antakuna fadilatan, walabud dan harus antakuna yaitu fadilatan berlebih an hajatihi dari kebutuhan hariannya, wahajati dan kebutuhan man orang yamunuhu yang ia tanggung. Maksudnya dia memang kena pengen kurban itu
karena punya duit, sudah cukup, duit untuk dirinya cukup, untuk anak istri cukup, dan masih ada duit. Masih ada duit, maka kemudian duit sisa itu digunakan untuk kurban. Dapat sunnah muakkad. Kalau dia sendiri aja masih kerepotan, untuk istrinya, untuk anaknya kerepotan, maka tidak perlu kurban. Pertanyaannya, kalau kurban ngutang dulu boleh enggak? Kurban ngutang. Sekiranya dia ada jaminan untuk bisa bayar, alhamdulillah dia PNS kan, kalau bulan depan sih bisa bayar, karena gajinya sudah turun, perkiraan gaji sekian tambah gaji ke-13, cukup. Tapi sekarang belum turun nih, kepepet, tak pinjam dulu, nanti saya sahur bulan depan, insya Allah ada jaminan nih saya gajinya turun, itu boleh. Tapi kalau dia untuk diri sendiri aja repot, nggak ada yang bisa dijadikan sebagai jaminan untuk membayar, lebih baik tidak ngutang, lebih baik tidak kurban. Karena kurban itu hanya orang yang mampu, yang nggak mampu nggak usah dipaksa-paksakan. Tapi tetap harus niat. Tapi kalau nggak niat itu jorak lakon nih. Tapi kalau udah punya niat, saya punya duit sedikit tak tabung, ya duit sedikit tak tabung, insya Allah kelakon. Tapi kalau engko sik iso kebutuhan, engko sik iso kebutuhan, wah kebutuhan oke terus rontek-entek. Iya, kebutuhan entek kapan? Nanti kalau kita sudah masuk liang kubur baru entek. Ya. Selama isi urip, isi bernapas, kebutuhan ono. Kapan kurbani kan? Li'annaha, karena yang namanya kurban itu nau'un. Li'anna, karena yang namanya kurban itu na'u shadaqatin, bagian dari sedekah. Wa dhahiru hadza anu yakfi an takuna fadilatan amma yahtajuhu fi lailatihi wa yaumihi wa kiswati fadlihi. Ya, jadi yang namanya kurban itu dianggap sedekah. 10 menit lagi nih. Maka karena dia dianggap sedekah, kurban itu bagi orang yang sanggup, bagi orang yang punya harta lebih, minimal amma yahtajuhu, melebihi kebutuhan dia, fi lailatihi, untuk malamnya, wa yaumihi, dan untuk siangnya, wa kiswati faslihi, dan juga cukup sudah berlebih karena sudah punya pakaian untuk musim, kalau di Mesir ya musim dingin, musim panas, sudah cukup, maka sisa uangnya itu ditabung untuk kurban. Kama fi sadaqati tatawu, sebagaimana sedekah tatawu lainnya. Wa bagi antakuna fadilatan an yaumil id wa ayyamit tasyrik, dan juga dia punya uang berlebih yang untuk beli kambing tadi itu lebih dari kebutuhan dia selama Idul Adha dan kebutuhan dia selama hari tasyrik. Ya, jadi kalau masih ada uang hari Idul Adha dia masih cukup. Kemudian hari tasyrik tanggal 11 cukup, 12 cukup, 13 cukup, beras isi ono, lauk isi ono. Maka uang, sisa uang yang kita miliki itu bismillah ya Allah, saya tanggal 10 masih punya beras, masih bisa untuk makan, sayur isi ono. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 kok isi ono, isi cukup, ini masih ada sisa harta, kurban. Kelakon kan? Ini orang diniati ngono ora kelakon. Tapi karena tinggal 10 menit, ora sida maca kitab, langsung saja. Jadi yang namanya kurban itu ada syarat umur. Bukan umur sing kurban ya. Kalau umur yang kurban tadi udah balik ya. Syarat hewannya, kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun mlebu telu, kalau wedhus domba ya, atau wedhus kacang yang kurus kering ya, itu 2 tahun. Kalau yang domba setahun ya. Kemudian kambingnya tidak boleh cacat, ora picek ya, tidak kemudian jingklang, tidak hilang apa ya. Kalau tanduknya hilang nggak apa-apa, meskipun makruh tapi sah. Tanduknya terputus nggak apa-apa, karena tidak ada orang buat sop tanduk. Untuk dirompol rapopo, karena nggak ada yang buat oseng untu.
Iya. Nek kuping, kalau sedikit nggak apa-apa. Nek putus dua-duanya, sabut nggak boleh. Tapi kalau terputus sedikit nggak apa. Ya. Atau kukunya coplok, sopo sekarang besok kuku wedus, nggak apa-apa. Jadi kalau hanya sedikit-sedikit tidak mengapa. Tapi kalau parah nggak boleh. Baru diturunkan dari mobil, wedusnya jua tuh gludak sikile tugel, nggak sah. Ya, karena itu dingklang cacat, ganti. Mau sakit teman bisa korban tinggal nyembelih jatuh dari mobil langsung sikil tugel ora sudah korban, tapi dapat pahala niat. Ya. Dari sisi daging atau kurban itu ada yang namanya kurban wajib. Kurban wajib itu orang wajib kurban. Apa itu? Kurban nadar. Pokoknya nek anak inyong saiki lulus kuliah, bismillah saya mau kurban. Maka anaknya lulus, dia wajib kurban. Jadi wajib. Kalau wajib itu harus dilaksanakan. Kalau enggak dosa. Namanya wajib. Satu. Yang kedua, kalau dia nazar, maka dia tidak boleh makan dari daging kurbannya. Semuanya harus disedekahkan karena dia nazar. Kalau nazar itu biasanya sebab kalau nyong ini maka mau ngini. Kalau anak saya lulus maka saya ini. Kalau saya ini maka saya ini. Nah, itu namanya nazar. Kalau cuma bilang waduh sik kok apik temeno nanti tak buat kurban ini bukan nazar. Karena sering pertanyaan masuk ke saya, kalau umpamanya kita dulu pernah ngucap ini kambing mau tak buat kurban tahun depan itu jadi wajib nazar bukan nazar. Ya, bukan nazar. Nazar itu wah nek saya nanti dapat ini saya sembelih ini, nah itu baru nazar. Yang kedua yang biasa, yang bukan nazar, itu yang sunnah muakkad tadi, dagingnya idealnya itu baiknya boleh dibagi 3. Dia ngambil sepertiganya untuk kerabat, sepertiganya untuk yang lain, atau diserahkan ke panitia, terserah mau ngurus gimana boleh, ya. Jadi sah-sah saja. Mau buat sate bareng-bareng boleh. Ya. Yang tidak diperbolehkan itu juga menjual apapun dari daging atau kulit. Man ba'a jildahu fala udhiyata lahu. Siapa yang jual kulit kurban, maka kurbannya tidak sah. Terus kulitnya diapakan? Kan nggak ada yang membuat sop kulit. Makanya kulitnya kumpulkan, kasihkan ke PAY sana di Temanggung. Nanti PAY terserah mau diapakan, mau dijual, nggak apa-apa. Yang penting sudah kita kasihkan. Ya, sudah kita kasihkan, terserah mau dijual, mau diapa, yang penting kasihkan dulu. Tapi kalau panitia yang jual, nggak boleh. Ya, karena ada kemarin saya ngaji di mana, dia nanyanya begini, kalau di tempat kita itu kulitnya dijual. Setelah itu duitnya buat beli plastik, buat beli bumbu, buat beli apa, ukur rambe, Idul Adha. Boleh enggak? Tidak boleh. Pokoknya al-asl fil ibadah at-ta'abbud. Prinsip ibadah itu ngikut. Baginda Nabi mengatakan enggak boleh gitu aja. Ya, apa adanya. Karena terkait dengan ibadah. Jadi jangan dijual. Wah, saya dapat daging banyak ini, dari ini dapat sekilo, dari ini dapat sekilo, ini dapat sekilo, ini ngumpul dapat 20 kilo, masa saya makan semua nggak cukup, nggak muat, potong saya nggak cukup, nggak muat, tak jual. Nah, kalau sudah dikasihkan ke saya, arep tak didol, arep tak kasihkan ke orang lain, arep tak simpen, boleh, ya, karena itu sudah menjadi milik saya. Tapi kalau masih dibagi, hanya dijual untuk ini, untuk ukur rambe, nggak boleh. Ukur rambe iuran lagi. Untuk beli plastik, beli apa, iuran lagi. Jangan pakai daging kurban. Daging kurbannya untuk kurban. Tuh. Untuk sapi bisa iuran 7 orang. Andai 1 orang pengen nyembelih sapi 10, itu. Kalau dia ikut 1 sapi 7 orang, kemudian dia niatkan untuk 1 keluarga, sah. Ya. Sunnah juga bagi yang kurban dari tanggal 1 sampai tanggal 10
untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, tidak memotong rok kumis ya, sunnah. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dia tidak memotong kukunya, rambutnya, rambut orang yang kurban ya, rambut yang kurban. Taib, sampai sini sekiranya ada pertanyaan monggo, karena sudah pukul 9, monggo. Mengenai orang yang berkorban, tapi atas nama misalnya ibu saya atau bapak saya sudah meninggal, itu termasuk diperbolehkan. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan juga Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengatasnamakan orang tua saat kurban, jika tidak ada wasiat sebelumnya dari orang tua maka tidak sah. Harus ada wasiat dulu, orang tuanya sebelum meninggal, nanti kalau ini kurbannya saya kok belum kurban. Nah kan sudah ada wasiat nih. Meninggal belum sempat, ya udah bismillah dulu, ibu saya itu pengen kurban, ya Allah belum sempat. Ini wedhuse nang kene tak cancang, bawa kurban bismillah atas nama ibu. Kalau ibunya meneng sampai meninggal orang nggak ada wasiat, berarti nggak sah. Khusus kurban ya, khusus kurban. Kalau sedekah boleh, sedekah, batal haji, batal umroh, silahkan. Khusus kurban nggak, harus ada wasiat. Ini sama antara mazhab Syafi'i juga pendapatnya mesti sama. Monggo yang lain? Karena sudah hamban tahun sepaham kabeh. Hanya sedikit, Monggo. tapi nama orang tua tapi tidak berwasiat tidak boleh. Tapi nanti itu pahalanya berarti termasuk sedekah atau tidak ada pahala? Sedekah. Itu termasuk cuma ini, bukan pahala kurban. Bukan pahala kurban. Jadinya jadi bukan nggak jatuh kurban. Nah, bikin orang ngerti. Kalau nggak tahu dulu kan ma'fu anhu, dimaafkan, namanya juga tidak tahu, tetap dapat pahala. Orang niat baik itu nggak ada yang muspro, itu nggak ada. Ya, niat baik semua pahala. Jangankan niat, jangankan melakukan, belum melakukan niat tok es pahala kok. Saya nyembelih atas nama orang tua, nggak ada wasiat. Akhirnya ngerti tahun ini baru tahu, kalau nggak ngaji nggak tahu, terus biaya yang kemarin udah terlanjur pahala, ya? Sama juga tidak tahu. Nah, teman sekarang udah tahu, kalau udah tahu ya nggak gitu. Tapi kalau pengen sedekah atas nama orang tua, wakaf atas nama orang tua, umroh atas nama orang tua, batal haji atas nama orang tua, silahkan. Yang lain, monggo. Ini dulu depan. Ya tadi ada ibu ya? Oh, nggih, monggo, sing ibu dulu. Pak, kalau kurban, tapi atas nama ibu masih ada. Gimana? Nggak apa-apa, bilang ke ibu, Bu, saya korbankan nggih, Bu. Nah, bilang. Niki kok enten mindone kok saya tak korbanke nggih, Bu? Nggih. Nah, langsung bawa. Nggih. Monggo tadi. Arisan kurban boleh, syaratnya kambing itu memang milik saya. Kan saya dapat arisannya, nah, itu jadi milik saya atas nama saya, bukan atas nama jamaah. Kalau atas nama jamaah ya nggak bisa, nanti jadi iuran ini. Itu statusnya milik kan. Yang namanya arisan itu kan sebenarnya kan utang muter. Ya, jadi itu ketika sudah dapat saya, itu memang milik saya duitnya itu. Cuma saya punya tanggungan untuk membayar nanti tiap bulan. Boleh ya? Tadi di belakang tadi ada tadi. Monggo. Yang kurban 1 ekor untuk sekeluarga, itu yang disunahkan untuk tidak potong kuku dan rambut, itu seluruh warga atau cuma satu orang, tapi sekiranya satu keluarga tidak pengen potong rambut, potong kuku lebih baik. Nambah Ustaz. Monggo. Dulu sekolahan SD dan namun pernah para guru itu melatih murid-muridnya menabung untuk berlatih kurban. Itu termasuk kalau niatnya gimana, misalnya kok
mampu ambil satu padahal murid SD Gunung namun misalnya ada 50 murid misalnya, kira-kira itu kurbannya Ya, seperti apa? itu bukan kurban. Yang jelas bukan kurban, tapi sedekah. Tetap dapat pahala. Cuman pahalanya bukan pahala kurban, pahala sedekah. Wis niat apik iki pokoke pahala kabeh. Soal beda nama, iki jenenge pahala kurban. Nek pahala kurban umpamane entuk 1.000 umpamane kan, nek sedekah entuk 10.000. Nah, begitu loh. Tapi tetap dapat. Ya, cuman beda nilai itu saja. Terus satu lagi, kalau kurban, oh ya, monggo. Saya mau tanya, andai kata saya masih punya orang tua, tapi orang tua saya cerai rumah. Orang tua saya sudah mampu, tapi sudah dibeli oleh anaknya. Itu kurbannya orang tua dinamakan kurban atau gimana? Ya kalau anaknya bilang ke orang tuanya, non sewu ibu ini kita kurban nggih atas nama ibu, ya atas nama ibu berarti. Tapi kalau dibilang ini atas nama saya, ya atas nama saya, begitu. Kurbannya saya sah. Sah, sementing atas nama ibu, gitu. Ya. Kalau kemudian kalau nyembelih kan pakai, kalau di kita nggak pakai jagal ya. Di beberapa kalau di kota-kota kan pakai jagal, dan itu membayar itu. Kalau kita kan pokoknya ayo Bismillah bareng-bareng. Nah, untuk membayar jagal itu harus dari luar uang kurban. Maksudnya, makanya kamu sebagai jagal karena kita nggak ada duit, ambil aja itu kepala-kepalanya 10 kepala ambil sana. Nah, itu nggak boleh. Itu ngupain jagal pakai daging kurban itu tidak boleh, nanti tidak sah kurbannya. Karena itu sama artinya dengan menjual daging kurban. Maka kalau mau ngupahkan dengan jagal pakai uang iuran lain, uang sendiri untuk upah. Jadi ini yang untuk kurban itu benar-benar murni, tidak diutak-atik. Untuk yang ugo rampe apa macam-macam jangan diutak-atik, murni kurban gitu. Ada yang lain? Cukup. Monggo. Orang membantu pemberian dan membagi bantu ini kan biasanya mengelola pakai dan lain sebagainya. Nah ini dari panitia ada inisiatif, akan tetapi sudah minta izin kepada pengurban dalam satu panitia. Ini ada sebagian yang dimasak tapi Panitia di sate atau dibuat sop sambil memotong-motong sambil makan siang kan. Selama itu tidak niat menggaji, karena kamu lelah tak gaji makan sop butut. Nah, kalau udah niat gaji dengan makan, maka nggak boleh. Tapi kalau niat ya lah bareng ngopi makan bareng itu nggak ada masalah. Yang penting tidak niat gaji. Bedanya apa? Kalau niat gaji itu harus ngasih. Kalau enggak boleh. Kalau itu kan mau ngasih monggo, enggak monggo, mau bareng-bareng, mau sedikit, mau banyak kan nggak ada ikatan. Nggak ada ikatan. Nah, itu nggak ada masalah ya, boleh. Ya monggo. Kalau dijelaskan ya 7 ekor kambing bisa dikasih 1 ekor sapi. 7 ekor kambing Ya dibandingkan 1 ekor sapi itu ya. Ambil sapi seperti itu ya. enggak. Jadi kalau satu sapi itu untuk 7 orang iuran 7 orang. Kalau sekarang 1 ekor sapi itu harganya berapa? Belum tentu bisa jadi 7 ekor kambing, belum tentu. Kalau kambingnya kecil-kecil bisa dapat banyak. Kalau kambing yang gede-gede dapatnya sedikit ini itu. Jadi nggak mesti 7, tidak mesti sesuai dengan 7 ekor kambing. Pokoknya satu sapi untuk 7 orang itu aja. Kalau kambing 1 orang, entah kambingnya kecil, gede, nggak ada masalah, nggak ada ininya. Ya. Terus ada pertanyaan, mana yang lebih baik sapi atau kambing? Enak kambing apa sapi? Yang jelas, kalau para nabi itu sukanya kambing. Nabi Muhammad itu senangnya daging kambing, sempil ngarep kanan. Nabi Ibrahim juga kambing. Para nabi itu rata-rata memelihara
angon wedhus, bukan angon sapi. Tapi untuk masyarakat ya tergantung. Kalau kebetulan suatu masyarakat itu lebih suka daging sapi, ya monggo sapi kan gitu. Daripada daging kambing dibagi kadang suka, apa mau ya kan? Sapi. Tapi kalau masyarakatnya kambing seneng kambing ya kambing. Kalau ada yang suka kambing suka sapi monggo. Monggo tadi menanya apa? Nggak ada yang enggak. Oke, cukup. Ya, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada salah khilaf mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum nun wal qalami wa ma yasturun fastaghfiru khairullah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.